San, lihat nggak yang tadi? Lihat dong. Nah, makanya kita ini harus sering-sering baca doa Allahumma hasibni hisabai yasiro. Ya Allah, berikanlah kepada kami hisab yang ringan. Amin. Nah ya, yang kemarin tuh gorengan yang kamu ambil, es dawet yang kamu serobot, terus satu lagi kue yang kamu sembunyiin tuh semuanya bakal dihisap. Ya ilah, itu kan udah lama, masih aja diinget-inget terus. Ya gimana? Lagian kan waktu itu aku udah minta maaf sama kamu. Ya gimana nggak inget terus setiap hari nih San, minta maaf, salah lagi. Minta maaf bukan digondol lagi sama dia. Ya maklum pemirsa, perut udah nggak bisa diajak promosi lagi, kompromi lagi. Bawaannya tuh kalau buka puasa lapar aja. Ya udah sekarang gini ya, mending kamu tobat, jangan diulangi lagi. Ya aku Ya. tobat deh, tobat. Tobat ya? Iya. Tapi meskipun kamu udah tobat, tapi yang namanya pertanggungjawaban masih ada. Lah, gimana sih? Kan udah nggak ngelakuin lagi, masa harus tanggung jawab juga? Iya tetap nanti bakal ada pertanggungjawabannya. Nah biar kamu paham, biar kamu tahu. Nih kita lihat sama-sama tayangan berikut ini. Pemirsa Khazanah, setiap orang pasti pernah melakukan dosa. Namun sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang segera bertaubat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas apakah orang yang telah bertaubat dari dosa-dosa yang telah dilakukan tetap mempertanggungjawabkan dosa-dosanya itu? Ataukah dosa-dosanya otomatis hilang dan tidak dipertanggungjawabkan lagi di akhirat? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni taubat hambanya berapapun besarnya dosanya. Selama mau bertobat, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyesali dan tidak mengulangi perbuatan dosanya. Namun sekalipun telah bertaubat dan dosanya pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berarti tidak ada lagi pertanggungjawaban. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kepada Kamilah kembali mereka. Kemudian sesungguhnya kewajiban Kamilah menghisap mereka." Al-Quran Surah Al-Ghasyiyah ayat 25 hingga 26. Peristiwa pertanggungjawaban amal di akhirat akan dilakukan pada Yaumul Hisab. Pada hari itu Allah menampakkan kepada manusia amalan-amalan mereka di dunia. Atau Allah mengingatkan dan memberitahukan kepada mereka tentang amalan kebaikan dan keburukan yang telah mereka lakukan. Pertanggungjawaban amal itu berlaku secara umum kepada seluruh makhluk Allah yang bernyawa, baik kepada hewan, jin maupun manusia. Sedangkan manusia akan dihisap seluruh amalnya yang baik dan yang buruk, yang telah diampuni dan yang belum diampuni. Namun bagi mereka yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di dunia, maka proses hisab dan pertanggungjawaban amal buruk dan dosanya akan dilalui dengan mudah. Mereka itulah yang disebut dengan golongan kanan, Ashabul Yamin, yang menerima kitab catatan amalnya dengan tangan kanannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka ia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah." Al-Quran Surah Al-Insyiqaq ayat 7 hingga 8. Orang yang telah bertaubat dari perbuatan dosa akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang dosa-dosanya, seperti halnya orang mukmin lainnya, namun dia mengakuinya dan tidak mengingkarinya. Dan ketika ditanya dosanya yang lain, dia pun mengakuinya dan tidak mengingkarinya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya aku telah menutupi dosa-dosamu di dunia, dan sekarang aku mengampuni dosa-dosamu." Kemudian diberikan kepadanya catatan amal kebaikannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan demikian, dosa orang yang telah bertaubat meskipun telah diampuni oleh Allah, namun pertanggungjawabannya di akhirat tetap ada. Hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan proses hisabnya dan membebaskannya dari dosa-dosanya sehingga dia akan dimasukkan ke dalam surga dengan rahmatnya. Wallahu a'lam. Nah pemirsa, ternyata walaupun kita sudah taubat, tetap masih ada yang dipertanggungjawabkan. Hanya saja nih Allah mudahkan hisab kita.
kemudian Allah hilangkan dosa-dosa kita, dan Allah masukkan ke dalam surga. Nah, bagus, pinter. Pinter ya? Gini nih, kalau jadi kembaran saya harus pinter, nggak Nah, malu-maluin oh nih. gitu. Kalau kalian pinter kan itu sama dengan kalian mengangkat harkat dan martabak aku. Gerobak, yang bener itu bukan martabak. Apa? Martabak. Ya itu maksudnya itu, martabak. Kayak gitu mah malu-maluin kita terus ya. Iya. Harusnya kamu tuh bersyukur punya kembaran kayak aku nih yang pinter. Sombong banget loh. Udah. Mending kita lihat setelah ini bakal ada tayangan tausiah dari Ustadz Dasat Latif tentang hati-hati memilih pasangan. Nah, pemirsa mau tahu? Sabar dulu karena bakal kita lihat setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Khazanah Ramadan.